Pemirsa, sempat dikabarkan hilang seorang bocah di Pontianak ditemukan tewas terbungkus karung di rumahnya. Ia diduga dianiaya hingga tewas oleh ibu tirinya. Kematian korban jadi sorotan warga Jalan Purnama, Kecamatan Pontianak Selatan lantaran orang tua korban sebelumnya sempat melaporkan anaknya atas dugaan penculikan. Foto-foto korban saat masih mengenakan seragam sekolah pun sempat viral di jejaring sosial. Namun sejumlah warga merasa ada kejanggalan dalam pernyataan ibu tirinya. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, korban memang tidak diculik oleh orang tidak dikenal. Kini petugas telah memasang garis polisi sekitar lokasi ditemukannya jasad korban. Sementara pelaku telah diperiksa polisi untuk memastikan keterlibatannya. Kayaknya sih sandiwara barangkali Pak, kan bilangnya hilang ya, itu ditangkap. Ternyata tuh yang buat itu dia, yang buat menyebarkan tuh. Anaknya kan katanya kan diculik, ya ibaratnya diculik. Ternyata secara itu. Pada hari Rabu itu tercium bau mayat, gitu, karena memang dari orang tua dalam hal ini ayah daripada almarhum mencari saat dia pulang itu tidak ditemukan. Dibilang katanya anaknya itu memang katanya ada yang membawa pergi. Ternyata setelah 2 hari itu tercium bau yang tidak sedap, dicek di sumber bau itu ternyata adalah ditemukan kaki seseorang mayat gitu ya, mayat itu adalah almarhum. Ternyata memang dari hasil pemeriksaan sementara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan kasus ini, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, ada Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Selamat malam Pak Petit. Selamat malam Mbak Kirana. Ya, Pak Petit, bisa Anda jelaskan jadi bagaimana sebetulnya kronologi kasus dugaan ibu tiri yang bunuh anaknya? Jadi pertama-tama sebelumnya atas nama pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda Kalbar, kami mengaturkan bela sungkawa kepada keluarga, khususnya orang tua kandung, yaitu Bapak Ican dan Ibu Tiwi, atas kejadian ini, dan teriring doa semoga Ananda Nizam tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memang benar bahwa dengan kejadian ini ibu tirinya sudah mengakui bahwa dia yang melakukan perbuatan terhadap kekerasan terhadap rumah tangga itu, KDRT, terhadap anak ini, sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia. Memang diakui oleh ibu tirinya yang melakukan itu. Baik, jadi apa sebetulnya motif dari pelaku ini untuk menganiaya korban hingga akhirnya korban tewas, Pak? Jadi motif, kalau kita berbicara motif, ya memang dari hasil pemeriksaan sementara untuk ibu tirinya memang menyampaikan bahwa pada saat yang bersangkutan menikah dengan Ayah Nizam, pernah menyampaikan intinya dia tidak mau memelihara anak yang bukan darah dagingnya. Itu dia sudah menikah dengan ayahnya Nizam kurang lebih selama 3 tahun. Dan dalam pernikahan itu sudah dikaruniai anak lagi. Ini umurnya baru 1 tahun. Masih menyusui. Baik. Jadi memang tidak ingin untuk mengurus anak sejak awal menikah dengan ayah korban yang mana ini merupakan suami. Tapi bagaimana sebetulnya hubungan antara pelaku dengan ayah korban ini, Pak? Sementara kalau dilihat dari hubungannya ya baik-baik saja selama ini karena tidak ada masalah. Setelah adanya kejadian ini baru ayah korban yang merasa ada kecurigaan melaporkan ke Polda Kalbar. Pak Petit, apakah ini merupakan kasus KDRT pertama yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya ini? Ataukah memang sebelumnya pelaku ini sudah sering melakukan KDRT tanpa sepengetahuan ayah korban atau seperti apa sebetulnya, Pak? Nah, dari hasil pemeriksaan ya memang yang bersangkutan ini menyatakan bahwa selama menikah dengan ayah korban ini atau Pak Ican sering melakukan, ya mungkin dia marahin, kesalahan kecil dia juga marahi gitu. Jadi apakah ayahnya tahu ini anaknya sering dimarahi oleh istrinya atau seperti apa? Nah, itu masih kita dalami itu, Pak. Jadi masih kita dalami. Pak Petit, terkait dengan hasil ya
terkait dengan hasil visum atau otopsi, jadi seperti apa hasilnya Pak? Apa penyebab pasti Hasil korban otopsi meninggal? baru selesai malam tadi, Mbak. Jadi hasil otopsi baru selesai malam tadi, sehingga hasil belum bisa kita sampaikan karena belum secara resmi ditulis oleh dokter atau dibuat Baik, oleh dokter forensik. baik. Apa pasal yang akan menjerat pelaku Pak dalam kasus ini? Jadi pasal yang akan kita kenakan ini pasal berlapis, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KDRT dan KUHP atau pasal 338 tentang pembunuhan, ancaman hukuman rata-rata seluruhnya 15 tahun. Baik, saat ini otopsi masih berlangsung dan akan diketahui hasilnya segera, dan korban atau pelaku ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih atas informasinya Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Terima kasih, Raden Mbak. Petit Wijaya. Selamat malam.